Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar saya mengenai tugas trapesium usia di modul 1.1 mulai dari diri. Berikut adalah gambar trapesium usia yang telah saya buat. Di sini saya berusia 6 tahun ketika masuk SD atau sudah lulus dari TK. Dan saya lulus sarjana pada usia 22 tahun. Ada dua peristiwa yang terjadi saat rentan usia 6 tahun sampai 22 tahun, yaitu di usia saya 15 tahun, yaitu peristiwa pertama, dan di usia 17 tahun untuk peristiwa yang kedua. Selanjutnya adalah usia saya saat ini, yaitu 29 tahun. Dan akan berlanjut pada usia pensiun saya sekitar 60 tahun. Selisih antara peristiwa satu dengan usia saya adalah 14 tahun yang lalu, sedangkan peristiwa yang kedua terjadi 12 tahun yang lalu. Tugas 1. Peristiwa positif dan negatif yang telah saya tuliskan adalah adanya pembulian dan ketidakberpihakan guru terhadap laporan atau keluhan siswa. Untuk hal positifnya adalah bertemunya saya dengan Bu Sri Wahyuni dan Bu Parmini, guru yang menginspirasi saya sehingga membuat saya memutuskan berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yaitu ada guru dan teman-teman saya ketika di sekolah. Pertanyaan ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang berdasarkan roda emosi Plotchik? Saya merasa jengkel, kecewa, dan waspada. Untuk hal positif, saya merasa kagum, percaya, dan optimis. Pertanyaan selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Saya rasa momen tersebut melibatkan saya dan perasaan saya, sehingga momen tersebut saya anggap penting dan saya masih mengingat peristiwa itu meskipun tidak dengan detail. Memori di otak kiri dan kanan kita akan merekam peristiwa menyenangkan dan menyedihkan yang kita anggap penting. Selanjutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah saya menyadari bahwa anak akan mengingat peristiwa menyenangkan dan menyedihkan saat usia sekolah yang dianggap penting. Tidak semua anak bisa mengingat secara detail kejadian tersebut, namun anak akan tetap mengingat peristiwa yang dia anggap penting, entah itu peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menempatkan peserta didik sebagai diri kita saat mengalami sesuatu. Kita harus berpikir, apa yang terjadi jika saya menjadi anak itu? Jangan sampai kita meninggalkan bekas luka dalam diri dan perasaan anak. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Karena dalam usia sekolah, siswa akan merekam semua yang akan kita berikan atau lakukan terhadap dirinya. Tugas 2. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Saya pribadi suka yang berbagi dan terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari orang lain. Saya memiliki kemauan untuk selalu belajar dan ingin bermanfaat bagi orang lain. Saya memiliki nilai kolaboratif, mudah bergaul, dan juga dapat bekerja sama dalam kelompok. Peran saya selama ini dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah. Saya memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat berkembang secara akademik maupun non-akademik. Dengan rekan guru, saya sering berbagi persoalan pembelajaran dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Dalam komunitas MGMP, saya termasuk anggota aktif dan pernah menjadi pengurus inti kegiatan MGMP di kabupaten saya. Sekian,
Terima kasih dan salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.